أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Di antaranya kita bisa melaksanakan salat Jumat ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita. Di antara ayat yang menganjurkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Artinya, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya. Satu malaikat duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diingat, semuanya akan dicatat, termasuk ucapan lisan kita. Ketika kita sedang berpuasa, kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan malah melakukannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Imam Asyuyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa az-zur adalah perkataan dusta dan memfitnah, sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensi yang telah Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa saja dosa yang disebabkan oleh lisan? Sekiranya ada 5 yang akan disebutkan. Dosa yang disebabkan oleh lisan yang pertama adalah berdusta. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa
hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan menghantarkan kepada surga. Jika seorang senantiasa berkata jujur dan berusaha untuk selalu jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan menghantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan menghantarkan kepada neraka. Jika seseorang suka berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Yang kedua, dosa yang disebabkan oleh lisan adalah ghibah. Ghibah, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada saat pembicaraan itu. Dalam Al-Adhkar, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ghibah adalah sesuatu yang amat jelek, tetapi tersebar di khalayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang tidak ada pada orang lain, tetapi yang diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk diperdengarkan kepada orang lain. Sesuatu yang bisa diceritakan bisa jadi pada badannya, pada agamanya, dunia, diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, istri, pakaiannya, cara jalannya, gerak-geriknya, wajah berseri, kebodohan, wajah cemberutnya, kefasihan lidah, atau segala hal yang berkaitan dengannya. Cara ghibah bisa jadi melalui lisan, melalui tulisan, melalui isyarat, atau bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala, atau semisal itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadaruna mal ghibah?" Qalu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Qala, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Qila, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Qala, "In kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu." Artinya, tahukah engkau apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ia berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk diperdengarkan orang lain. Beliau ditanya, bagaimana jika disebutkan sesuai kenyataan? Maka Nabi SAW menjawab, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahinya. Jika tidak sesuai, maka engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, dosa yang disebabkan oleh lisan adalah namimah, atau suka mengadu domba. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, namimah adalah menukil perkataan orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Namimah inilah sejelek-jeleknya perbuatan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi SAW pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Makkah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Beliau pun bersabda, "Yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir,
bala kana ahadunhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Artinya mereka berdua disiksa, mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar. Tapi sesungguhnya perkara itu adalah perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika buang air kecil. Adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba atau namimah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, dosa yang disebabkan oleh lisan adalah mengejek orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Surat Al-Hujurat ayat 11. Sifat melecehkan atau meremehkan tersebut dalam kategori sombong. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Meremehkan orang lain adalah suatu yang diharamkan karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Yang terakhir atau yang kelima, dosa yang disebabkan oleh lisan adalah suka berdebat. Nabi SAW bersabda, "Abghadur rijal ilallahil aladdul khasim." Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud orang yang paling dibenci di sini adalah orang yang berdebat dengan cara yang keras atau dengan emosi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara lepas dari dosa karena lisan? Ada 4 cara. Yang pertama, taubat kepada Allah Azza wa Jal, yaitu dengan cara menyesal, kemudian berhenti melakukan perbuatan tersebut dan kembali taat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian bertekad tidak mau mengulangi lagi, kemudian minta kehalalan dari orang yang dizalimi dan menyebutkan kebaikan orang yang dicela dan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, mengetahui jeleknya dosa karena lisan. Yang ketiga, mengetahui dosa lisan akan menghapus kebaikannya pada hari kiamat. Yang keempat, menghindari majelis yang di dalamnya ada dosa lisan seperti ghibah, namimah, dusta, mencela, mengejek, sehingga tidak disebut tolong menolong dalam dosa dan melampaui batas. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik agar selalu senantiasa menjaga lisan-lisan kita. Semoga Allah ampuni kesalahan kita karena sebab lisan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة. Al-Bina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.